Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Kepadamu Bapa Allah kami yang baik, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, memberikan kami pengertian akan firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa-Ku sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Tema kita menyaksikan Yesus sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah hari raya yang biasanya sepi-sepi saja. Memang ada kebaktian, namun kebaktian itu toh tidak mampu menyembunyikan kesan dan kenyataan bahwa hari raya kenaikan Yesus ke sorga adalah hari raya Kristen yang paling sepi dan paling tidak berkesan. Mengapa sepi? Karena memang bagi sebagian orang memaknainya, karena relevansi serta kaitan kepada kita secara langsung dari hari kenaikan itu sama sekali tidak jelas, atau bagi banyak orang bahkan tidak ada. Karena itu, apa gunanya merayakannya? Merayakan sesuatu yang tidak ada relevansinya. Demikianlah pendapat sebagian orang. Saudara-saudaraku, pada hari Natal kita merayakan hari kelahiran Yesus untuk kita. Jumat Agung, kematian Yesus untuk kita. Dan Paskah, kebangkitan Yesus untuk kita. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ke atas kita. Semuanya jelas apa relevansinya, kena-mengena dan sangkut pautnya dengan kita. Akan tetapi kenaikan hari raya ini memperingati apa? Memperingati saat ketika Tuhan Yesus meninggalkan kita. Nah, kalau Yesus meninggalkan kita, kok diperingati? Kan yang mestinya kita sesali. Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Mengapa Tuhan pergi meninggalkan kita? Peristiwa itu adalah peristiwa yang menyedihkan, yang menyesakkan dada. Harusnya kita sesali, bukan kita peringati. Inilah yang sering ada pertanyaan-pertanyaan, pendapat dari sebagian umat Kristen. Saudara-saudaraku, peristiwa
Tuhan Yesus naik ke surga. Secara teologis, dari sudut pandang penghayatan iman kita, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu penting sekali, menentukan sekali, relevan sekali. Peristiwa itu adalah suatu watershed yang bagi kita orang Kristen sebenarnya jauh, justru lebih langsung ada sangkut pautnya dan relevansinya ketimbang yang lain. Paling tidak sama pentingnya, tidak kalah penting jika dibandingkan dengan yang lain, Natal, Jumat Agung, Paskah, dan Pentakosta. Saudara-saudaraku, intinya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan sebuah tonggak batas yang membedakan antara periode sebelum kenaikan dan periode setelah kenaikan. Kita melihat bahwa dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahwa sebelum kenaikan, titik berat dari kesaksian Alkitab adalah apa yang Allah lakukan atau kerjakan untuk manusia. Setelah kenaikan, titik beratnya adalah apa yang manusia lakukan atau kerjakan untuk Tuhan. Dan yang berikutnya, sebelum kenaikan dapat kita sebut sebagai masa pendidikan, masa penggemblengan, masa pembinaan untuk murid-murid Tuhan. Setelah kenaikan, murid-murid itu tiba saatnya untuk turun gunung, terjun ke masyarakat ramai, mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Masa edukasi telah berakhir, masa untuk misi, masa untuk aksi telah mulai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, tema renungan kita membawa kita untuk menyaksikan Yesus sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi Tuhan setelah Dia naik ke surga, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kalau arti kata saksi kita artikan, kita banyak mengetahui tentang saksi, misalnya saksi di ruang pengadilan seperti saksi ahli atau saksi kunci. Ada saksi perjanjian jual beli, saksi pernikahan, dan lain sebagainya. Ada bermacam saksi, tapi setiap saksi harus menyatakan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran. Saksi mesti mengetahui, memahami, dan mengenal apa yang disaksikannya. Pengadilan tidak memanggil seseorang secara sembarangan bila bukan saksi mata atau tidak punya kaitan, apalagi tidak mengetahui dengan kasus yang disidangkan. Saudara-saudaraku, kita semua orang percaya adalah saksi Kristus dalam memaknai perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lewat renungan ini, panggilan Allah bagi kita adalah untuk menjadi saksinya. Berdasarkan renungan ini juga, kita bertugas menjadi saksi Kristus. Kenaikan Yesus ke surga menjadi tanda perjanjian gereja menerima kuasa kesaksian dalam rangka pembebasan, pendamaian, dan pembangunan. Saudara-saudaraku, ada dua hal yang dapat kita catatkan tentang sikap para murid dari kisah Yesus terangkat ke surga ini. Yang pertama, setelah Yesus menyampaikan pesan-pesannya, para murid bertanya dan meminta Yesus untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Ini boleh kita baca di ayat 8. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, tapi para murid berpikir tentang kepentingan mereka. Visi Yesus adalah kerajaan Allah, tapi visi para murid masih pada kuasa duniawi. Yesus mengubah cara berpikir para murid. Segala sesuatu ada di dalam kuasa Bapa. Tugas para murid adalah menerima Roh Kudus dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, dan yang kedua, ketika Yesus terangkat ke sorga, para murid masih terus menatap ke langit. Mereka masih terus berharap keinginan mereka bisa terwujud. Lalu dua orang yang berpakaian putih menegur mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini yang dikatakan di ayat 11. Para murid saudara-saudaraku diingatkan bahwa harapan, iman dan kekuatan mereka memang bersumber pada Yesus. Tapi ladang kesaksian adalah bumi ini, dunia ini, dan seluruh umat manusia dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Para murid disadarkan supaya melihat kenyataan hidup dengan segala tantangannya sebagai ladang kesaksian. Para murid diteguhkan bahwa Kristus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kristus yang sama akan datang kembali dan setiap orang yang menjadi saksinya akan memberikan pertanggungjawaban atas panggilan dan kesaksiannya itu. Saudara-saudaraku, Yesus telah naik ke sorga, tapi kenaikan Yesus ke sorga bukan akhir dari karyanya. Yesus memakai para muridnya, juga kita sekalian, setiap orang percaya, untuk menjadi saksinya. Tentu saudara-saudaraku, sebagai saksi kita pun harus taat kepada kebenaran Allah. Kita yang telah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, kesaksian kita harus dilandasi dengan kuasa Roh Kudus. Kesaksian kita bersumber pada kasih Kristus, bukan kesaksian palsu, karena cara hidup kita yang sia-sia. Oleh karena itu, biarlah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Saudara-saudaraku, tentu penting sekali kita camkan firman Tuhan ini. Seringkali kita mau Tuhan mengabulkan segala keinginan kita, tapi kita tidak mau melakukan kehendak-Nya. Kita berharap Tuhan memberi kita pekerjaan, tapi kita tidak bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Kita berdoa agar Tuhan memberi jodoh, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan memberi anak keturunan, tapi kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mengenal Kristus. Saudara-saudaraku, kita menginginkan jabatan, tapi kita sering mencari keuntungan. Saudara-saudaraku, anak-anak sekolah misalnya, mohon hikmat dalam pendidikan, tapi malas ke sekolah dan malas belajar. Kita hanya mau berkat, tapi tidak mau menjadi berkat. Itulah kesaksian yang palsu yang sering dilakukan oleh kita. Saudara-saudaraku, kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melayani, bukan kuasa untuk kepentingan diri. Jadi kita adalah saksi Kristus. Oleh karena itu, gaya hidup kita adalah gaya hidup Kristus. Kristus yang setia memanggil kita untuk setia menjadi saksi. Setialah sebagai suami istri, setialah sebagai murid, sebagai mahasiswa yang rajin belajar dan bertekun, setialah sebagai pegawai dan karyawan dalam melakukan pekerjaan kita. Setialah melayani Tuhan sebagai hamba-hambanya. Setialah kita dalam setiap pekerjaan kita, menyaksikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bersaksi bukan saja dengan ucapan, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Menolong yang membutuhkan, mengasihi setiap orang. Kristus taat kepada Bapaknya. Kita pun harus menjadi saksi Kristus yang taat. Janganlah menjadi saksi yang hanya cari untung, cari aman, cari nama. Tapi milikilah relasi dengan Kristus, supaya kesaksian kita bukan kesaksian yang palsu, tapi kesaksian yang sejalan dan seturut dengan Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus telah naik ke sorga, tetapi kesaksian tentang Yesus tidak boleh berhenti. Para murid bersaksi mulai dari Yerusalem, sebuah kota. Kesaksian itu berkembang ke Yudea, sebuah provinsi. Dari Yudea terus berkembang ke Samaria, provinsi yang lain. Dari Samaria harus berlanjut sampai ke ujung bumi. Ujung bumi pada masa itu diartikan menunjuk kepada Roma. Tetapi masa sekarang kita mengartikan bumi ini bulat,
maka itu artinya bumi tidak berujung. Artinya kesaksian kita harus berlangsung terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Dimanapun kita berada, kita terus menyaksikan kasih Kristus. Mulai dari keluarga, gereja, pekerjaan, lingkungan hidup kita, bahkan dalam setiap pelayanan kita, apapun yang kita lakukan. Dalam kenyataan hidup yang sulit sekalipun, kita tetap menjadi saksinya. Saat kita sakit, terpuruk, jatuh, kita dapat menjadi saksi bagaimana teguh dalam iman di tengah ujian yang berat sekalipun. Saudara-saudaraku, kita menjadi saksi kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Hidup kita bukan asal hidup. Hidup kita adalah kesaksian iman bagi dunia di mana kita berada. Menjadi saksi memang telah tidaklah mudah. Kita kadang bisa gugup, bisa salah, bisa terancam. Tapi jangan ragu dan takut. Yesus yang telah naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Ia adalah Raja yang berkuasa, baik di sorga dan di bumi. Ia yang telah memberi kuasa untuk menjadi saksinya. Firman-Nya memberi kepastian. Kuasanya memperlengkapi kita untuk menjadi tetap kuat dan setia. Yesus menopang kita karena janjinya sendiri mengatakan bahwa sekalipun Dia telah naik ke sorga, tapi penyertaannya terus ada. Sebelum kenaikan Yesus ke sorga merupakan masa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, secara tubuh, secara jasmani. Tapi setelah kenaikannya, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Ia masih menyertai kita. Seperti janjinya di Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus tetap menyertai kita. Hanya saja setelah kenaikannya ke surga, penyertaan itu tidak lagi secara fisik, tapi secara rohani. Saudara-saudaraku, kita akan terus disertai oleh Tuhan. Tetaplah menjadi saksi Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu biarlah kita semua boleh bersuka cita ketika kita dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik yang telah memanggil, memilih kami untuk menjadi saksi-Mu. Berikan kami roh keberanian, kesetiaan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi saksi Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.